Hai adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Kita ketemu lagi nih di Sekolah Minggu Pratama. Adik-adik duduk dengan tenang ya untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum itu, kita doa pembukaan dulu yuk. Mari kita masuk ke dalam doa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk bisa belajar firman Tuhan dengan baik hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kembali kesempatan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu, supaya kami juga bisa melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu. Pimpin kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Adik-adik, hari ini kita masuk ke pelajaran yang kelima. Pelajaran kelima berjudul Aku Disertai Allah. Adik-adik, siapa di sini yang merasa Tuhan selalu menyertainya? Ayo, siapa? Kita semua harus yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Kakak pun yakin bahwa Tuhan sungguh mengasihi kakak dan menyertai kakak di sepanjang kehidupan kakak. Begitu juga dengan adik-adik harus yakin akan hal itu. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel saat mereka pergi dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Pada saat itu bangsa Israel harus melalui padang gurun dan mereka ada dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Pada saat itu Tuhan memberikan mereka tiang awan untuk menuntun mereka di dalam perjalanan. Pada malam hari, Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menerangi mereka berjalan. Itulah cara Tuhan untuk menyertai bangsa Israel di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tapi bukan hanya itu saja. Pada saat itu bangsa Israel juga dikejar oleh prajurit-prajurit Mesir. Mereka merasa takut dan merasa terancam. Tetapi Tuhan Yesus yang penuh kasih menyertai mereka. Tuhan menolong mereka melalui mukjizat yang dilakukannya melalui Musa. Pada saat itu mereka harus menyeberangi laut Teberau. Dan Tuhan
menyuruh Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut, sehingga terbelahlah air laut itu dan orang-orang Israel bisa berjalan di tempat yang kering. Orang-orang Mesir tetap mengejar dan menyusul mereka. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun. Tetapi akhirnya orang-orang Mesir itu tenggelam saat Musa kembali mengulurkan tangannya ke laut Teberau. Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Israel dan Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel sehingga mereka bisa menyeberangi laut Teberau dan akhirnya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Adik-adik, kita juga harus yakin Tuhan Yesus Tuhan yang menyertai kita, baik kita di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, kapan saja Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini ya. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita ya. Dan nanti setelah adik-adik menghafal boleh direkam dan dikirimkan videonya. Ayat hafalan kita di dalam bahasa Inggris. Psalm 23 verse 4a. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Ya, kita juga menghafalkannya di dalam bahasa Indonesia. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan lembar tugas. Dengan apakah Tuhan menyertai orang-orang Israel pada siang dan malam hari? Lalu gunakan tanda anak panah pada gambar yang sesuai. Selanjutnya, pernahkah kamu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu? Kapan dan di mana Tuhan selalu menyertaimu? Adik-adik kerjakan di bagian yang kosong ya. Dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atau umatmu. Mazmur 3 ayat 9. Kejadian 50 ayat 21b. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan mereka dengan hati mereka dengan perkataannya. Terima kasih. Dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas umatmu. Mazmur 3 ayat 9.
Kalau saya akan menghafal ayat hafalan dari Psalm 3 verse 9. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Thank you. Bye. Psalms 3 verse 9. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Psalm 3 verse 9. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Thank you. Kanita, yuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Wah iya Kak Anya, aku juga mau dong ikut memberikan persembahan. Tapi bagaimana caranya ya Kak Anya? Caranya kita harus menyisihkan sebagian uang kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Iya anak-anak, benar sekali. Ayo kita berikan persembahan untuk Tuhan. Setiap uang jajan yang diberikan oleh orang tua kalian ataupun kakak, baiknya kita jangan habiskan semuanya, tapi kita sisihkan juga untuk Tuhan. Tuhan pasti menerima berapapun yang kalian berikan. Iya Tante, aku mau ikut memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sekarang kita belum bisa ketemu. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengumpulkan persembahan? Nah, gini Kanita, pertama kita harus menyiapkan botol minuman bekas, lalu kita beri lubang di tengahnya, dan kita masukkan uangnya. Nah, nanti setelah penuh, kita dapat meminta orang tua kita untuk mengirimkannya ke rekening di bawah ini ya. Wah iya, pasti Tuhan akan senang sekali. Wah, ayo adik-adik, sama-sama kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa penutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami belajar firman Tuhan bersama-sama, di mana Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel. Tuhan Yesus, Engkau juga yang menyertai kami senantiasa di dalam kehidupan kami, di mana saja dan kapan saja. Terima kasih Tuhan karena penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Tolong kami anak-anak Tuhan untuk bisa selalu taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.